Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mutiara. Perkenalkan, nama saya Laila Fadila Sofia. Saya dari kelas 83. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 6 struktur bumi dan perkembangannya. Struktur bumi terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki komposisi dan sifat fisik yang berbeda. Lapisan-lapisan bumi membentuk sistem yang berperan dalam proses geologi. 1. Karakteristik lapisan penyusun bumi. Kulit telur ini merupakan bagian terluar bumi, sama seperti bagian terluar bumi yang disebut kerak bumi. 2. Kerak bumi. Bagian terluar merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Lapisan kerak bumi ini merupakan lapisan yang paling kurang rapat atau memiliki massa jenis terendah dibandingkan lapisan bumi lainnya. Lapisan-lapisan bumi yang pertama ada inti bumi, terdiri dari inti luar atau cair dan inti dalam atau padat yang terutama terdiri dari besi dan nikel. 2. Mantel bumi. Mantel bumi lapisan di bawah kerak yang bersifat plastis dan sebagian besar terdiri dari batuan silikat. Yang ketiga ada kerak bumi, lapisan paling luar yang terbagi menjadi kerak samudra dan kerak benua. Inti bumi yang pertama ada inti luar cair terbuat dari besi dan nikel. 2. Inti dalam padat suhu sangat tinggi juga terbuat dari besi dan nikel. Mantel bumi terletak di bawah kerak, tebalnya sekitar 2900 km. Terdiri dari material yang lebih padat dan panas, sebagian besar dalam bentuk batuan yang dapat bergerak perlahan. Kerak bumi ketebalan bervariasi sekitar 5-10 km di dasar samudra dan 30-70 km di benua. Terdiri dari batuan silikat dengan komposisi yang berbeda antara kerak samudra dan benua. B. Lempeng tektonik. Bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang saling bergerak di atas lapisan astenosfer. Lempeng-lempeng tersebut bergerak karena adanya perbedaan suhu dan tekanan yang menyebabkan konveksi di dalam mantel. Jenis-jenis pergerakan lempeng. 1. Divergen. Lempeng bergerak saling menjauh. 2. Konvergen. Lempeng bergerak saling mendekat. Yang ketiga ada transform. Lempeng bergerak saling geser. Dampak gerakan lempeng tektonik menciptakan gunung, gempa bumi, dan zona subduksi, memengaruhi distribusi gempa bumi dan aktivitas vulkanik. C. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau gelombang yang terjadi akibat pergeseran atau pergerakan lempeng tektonik. Fokus gempa berada di dalam bumi, sedangkan epicentrum adalah titik di permukaan yang langsung di atas fokus. 1. Bencana yang terjadi setelah gempa. A. Gempa susulan. Pergerakan kembalinya lempeng bumi ke posisi stabil setelah gempa utama ini yang menyebabkan gempa susulan. B. Tsunami. Tsunami dapat terjadi saat epicentrum gempa terletak di dasar laut sehingga menyebabkan gelombang besar. D. Gunung berapi. Gunung berapi adalah bukit atau gunung yang terbentuk oleh letusan lava, abu, dan material lainnya. Aktivitas vulkanik terkait dengan pergerakan lempeng tektonik di zona subduksi atau pertemuan lempeng. Kebanyakan gunung berapi terletak pada batas lempeng tektonik karena terbentuk dari pergerakan lempeng secara konvergen. Tekanan akibat tumbukan lempeng mendorong lelehan batuan atau magma ke atas. Magma terdapat dalam gunung berapi karena berbentuk cairan. Magma akan menyebar dan menembus batuan, celah-celah, atau tanah di sekitarnya untuk naik ke permukaan bumi. Magma yang naik ke permukaan bumi disebut sebagai lava. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.